Ini bukan Lin Jiang yang tidak berguna. Lalu siapa ini? Li Tinhao. Apa yang kau lihat? Benar-benar kau. Bagaimana kau bisa bekerja sebagai satpam di tempat seperti ini? Apa hubungannya denganmu? Biar ku tebak. Apa kau kehabisan uang? Jadi aku harus pergi bekerja. Atau Zhang Mei mencampakkanmu, lalu kau kehilangan akal sehatmu. Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika aku bangkrut, aku lebih kaya darimu. Mulutmu keras seperti batu. Apa kau pikir aku buta? Aku tidak bisa melihat bintangnya sendiri. Lebih jauh lagi. Jika kau sehebat itu, lalu apa yang kau lakukan di sini? Apa hubungannya denganmu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Tuan Chu Emyu. Setiap menit kami menghasilkan puluhan ribu. Mungkin aku sepertimu. Berdiri di sini seperti pilar. Apa yang kau lakukan? Cepatlah. Aku tidak akan membuang kata lagi padamu. Minggir, aku harus naik. Apakah kau punya bukti yang memberatkan si Yoyo? Jangan mempersulit, merusak bisnisku. Bisakah kau mengkompensasiku? Hindari. Tidak ada bukti. Lihat apakah aku bisa membiarkanmu masuk. Apa maksudmu? Apa kau mencoba membuat masalah? Aku tidak ingin berbicara dengan orang rendahan sepertimu. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku. Uang tidak masalah. Hei, penjaga keamanan. Aku bersikap seperti aku di sini, bukankah hanya untuk uang? Untukmu. Yo, sesuai dugaan dari orang kaya baru Shanghai. Tak pantas kuberikan perhatian. Kusarankan kau untuk jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Li Tianhao, apa kau pikir aku belum pernah melihat ini sebelumnya? Uang receh segini. Jangan tolak saat ditawari. Nanti malah kena batunya. Ada keributan apa ini? Satpam ini menghalangi jalan. Siapa itu? Kau Lin Jiang. Memang benar aku. Ada apa? Aku ayahnya Tianhao. Aku tahu kalian berdua punya sejarah. Masalah masa lalu, kan? Kuharap kau bisa lebih pengertian. Ayah, kenapa sopan sekali sama pecundang ini? Diam. Tuan Lin Jiang. Intinya, kuharap kau bisa bermurah hati. Tuan Li, Anda salah paham. Aku dan tidak punya masalah. Hanya saja dia bertindak sembrono. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Soal pembelianmu. Tuan You sudah bilang. Semua personel yang tak terkait dilarang keras masuk. Maaf. Lin Jiang, kau tahu siapa aku? Ah, aku tahu. Tahu ayahnya Li Tianhao. Benar, kan? Namaku Li Qing. Kau bisa tanya-tanya. Semua zona pengembangan di Nancheng berada di bawah kekuasaanku. Jadi, kali ini aku datang menemui Tuan You. Karena aku punya urusan penting untuk dibicarakan. Kuharap kau mengerti. Tak ada masalah di dunia ini yang tak bisa diselesaikan. Selama uangnya cukup. Kau pikir begitu? Paman, tolong ambil kembali uangmu. Aku tak butuh uang. Kedua, tak peduli bagaimana. Aku hanya akan bekerja keras dan melakukan pekerjaanku. Tapi ketiga, kita semua harus saling menghormati. Jangan gunakan uang recehmu yang tak seberapa untuk menghina harga diriku. Lin Jiang, apa kau anggap aku bodoh? Apa kau tak paham bahasa manusia? Kau pikir ini terlalu sedikit? Ini juga untukmu. Kalau masih kurang, aku bisa terus memberimu, anjing. Akan kuambil terus sampai kau puas. Ayah, kenapa buang-buang waktu bicara dengan pecundang ini? Ayo pergi. Ku bilang diam. Jie, kau menertawakan apa? Paman, sejak kecil aku mendengar pepatah.
Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aku tak bermaksud apa-apa. Aku hanya bilang, apa yang kau dan anakmu lakukan? Sungguh, konyol. Apa maksudmu? Paman, Anda sudah tua, jangan terlalu emosi. Kesehatan Anda tak baik. Tolong tenang dan dengarkan aku, oke? Cukup. Jika kau tak bisa menjelaskan sebab akibatnya hari ini, kau akan menanggung akibatnya. Paman. Sebelumnya, Li Tianhao menggunakan taktik yang sama padaku. Akhirnya jadi rahasia umum. Jadi sekarang kau mencoba trik yang sama lagi. Apa kau pikir ini masih akan berhasil padaku? Sebenarnya, soal pembelian itu, aku tak tertarik pada uang. Jika aku memang mengincar uang, aku tak akan bekerja di sini. Apa sebenarnya maumu? Apa yang coba kau katakan? Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tak ingin bersaing dengan siapapun. Tak ada gunanya. Kau orang terpandang di Nancheng. Tapi kau harus menghormatiku. Kau tak bisa menghinaku dengan pekerjaan $10. Biar kukatakan terus terang. Aku sungguh tak peduli dengan uang recehmu. Sang tidak seperti itu. Aku punya $100 di sini. Bagaimana kalau kuberikan $100 ini padamu, kau bisa pulang dan berpura-pura tidak pernah datang. Tangka. Li Qing, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bertanya padaku? Kenapa kamu tidak memberitahunya apa yang dia berikan padamu? Lin Jiang, ngapain jadi satpam? Gue lagi pengen ngerasain hidup. Kalian semua bohong. Omong kosong. Dan kau tak membiarkan kami masuk. Kau pikir gedung ini punyamu? Permisi, gedung ini miliknya. Tian Liang, beraninya kau. Tuan Xiong, tanpa alasan. Kenapa kau memarahiku? Kenapa Lin Jiang begitu marah? Apa kau memprovokasinya? Kau bicara tentang dia? Gue sama dia emang gak akur. Dan dia cuma satpam kecil di perusahaan gue. Menyebalkan, kan? Dia berani-beraninya macam-macam sama Li Qing. Jadi gue suruh Li Qing pecat dia. Sudahlah, gak usah bahas dia. Jadi, soal pendanaan yang kita bahas kemarin. Bajingan. Kau tak akan dapat sepeser pun. Tuan Xiong, jangan pergi. Dan semua urusan bisnis antara Singkong Group dan Nancheng Bank milikku sepenuhnya dihentikan. Tuan Xiong, aku tahu aku salah. Kumohon jangan begini. Katakan padaku. Kenapa kau melakukan ini? Karena kau menyinggung Lin Jiang. Kau tahu siapa dia? Dia. Bukannya dia cuma agak kaya? Nggak lulus SD, nggak punya latar belakang atau kekuasaan asli. Pak Jiao, kenapa Bapak marah sekali? Apa kau pikir dia miskin? Lin Jiang sekarang orang terkaya di Nancheng. Apa? Awalnya, aku juga pikir dia cuma orang biasa. Cuma punya puluhan ribu. Tapi aku salah. Dia itu orang hebat. Oh, kau pikir kau hebat? Gak mungkin, lebay banget. Dia beli baju seenaknya aja lebih dari 1.000. Belum lagi ngabisin duit banyak di All Star KTV. Habis 20.000. Lebih gila lagi, dia beli kafling 1 dan kafling 8. Gak. Kafling 1 dan kafling 8 cuma 20.000. Apa ada yang beli dengan harga tinggi? Kedua kafling itu ada di zona pengembangan teknologi tinggi. Sekarang, 2 kafling itu udah diambil alih pemerintah. Orang-orang terkaya di dunia pada rebutan buat dapetinnya. Harganya udah nyampe 5 juta. Dan kau masih berani memprovokasinya? Bahkan aku aja tunduk sama dia. Kau cari mati? Tuan Xiong, ini nggak masuk akal. Lalu kenapa dia datang untuk wawancara? Urus saja urusanmu sendiri. Sekalipun kau jilat sepatunya, kau harus menjilatnya. Baiklah. Bangun.
Ya, kau sungguh tak terduga. Orang lain menertawakanku karena terlalu gila. Aku menertawakan mereka karena tak melihat tembus. Kau menggumam sejak duduk. Kau menggumam apa sih? Menurutmu? Kau sakit? Kau bangkrut? Apakah Sang Meng mencampakkanmu? Ngomong apa sih kau? Aku dipecat. Kau dipecat? Bukannya ini hari pertamamu kerja? Pelan-pelan dong. Malu-maluin teriak gitu. Gak ada apa-apa kok. Cuma, gue nyinggung orang yang gak seharusnya gue singgung. Tapi gue juga ngerasa gak salah apa-apa. Ayahmu tak mengerti aku. Ayahku? Bung. Bisa nggak kita nggak bahas soal gue? Kau tahu kenapa ayahku tiba-tiba berhenti kerja sama dengan Youtian? Aku nggak tahu. Jangan tanya aku. Aku nggak tahu apa-apa. Menurut gue, karena kau kaya raya. Kenapa kau masih kerja? Kenapa kita nggak buka usaha sendiri aja? Buka usaha? Cari duit pakai duit. Boleh juga. Tapi memulai bisnis butuh waktu. Hei, kamu. Kenapa kau migrain lagi? Iya, betul. Tapi, aku selalu merasa memulai bisnis itu nggak bisa diandalkan. Mending cari kerja yang benar, terus naik jabatan. Mapan dulu. Baru belajar. Tapi aku takut nggak punya keahlian dan profesi. Perusahaan besar mana mau sama aku? Aduh, galau banget sih. Udah, nggak usah ngomong. Minum dulu. Kamu Jiang Mo. Lin Jiang, kan? Sang Meng udah cerita soal kamu ke aku. Kaki, aku harus gimana, dong? Ya. Angkat barang, kerja kasar, tanpa BPJS dan ketenaga kerjaan. 10 sen sebulan, mau nggak mau. Apaan sih, ngomongnya gitu? Apa aja aku kerjain, deh. Lagian kita semua kan keluarga. Aku nggak butuh uang. Aku orang super kaya. Kagak. Kenapa sih kamu? Super kaya? Masa orang super kaya kerja di sini? Nih, ya, aku kasih tahu. Aku sukanya jujur. Kamu. Sang Meng nggak cerita kalau pacarnya super kaya? Hah? Kalian pacaran? Sang Xing, kita kan udah sepakat kamu yang bayar sewa malam ini. Hah? Nggak senang? Nanti aja ngomonginnya. Kamu pindah dulu. Bang Long, maafin dia, ya. Usaha kecilku. Bukan urusan gue. Kita udah sepakat. Kamu bayar 50 sen tiap bulan ke aku. Jadi, kamu mau mungkir, nih? 50 sen, kamu. Katanya 30 sen, kan? Kok naik, sih? Terserah, mau sewa apa nggak, hari ini juga harus dipasang. Kalau nggak bayar, awas, gue tutup tokomu. Kardus itu udah dipindahin semua? Ini Bang Lin, ya? Kamu kenal aku? Perhatikan baik-baik. Kamu, hei,
Bukannya kamu satpam di pintu masuk All Star? Iya, ngapain di sini sekarang? Ya, semua ini berkat Lintang. $100 yang kamu investasikan itu, aku investasi di gedung ini. Semua ini berkat kebaikanmu, saudara. Ini istrimu? Ah, ini adikku. Ngomong-ngomong, ku dengar. Kamu mau naikin sewa? Mbak Zhang, masa aku ngomong gitu? Nggak tahu terima kasih banget, dong. Sewanya masih 20 sen sebulan. Ngomong apa, sih? Semua ini kan berkat kamu. Kaki. Sewanya gratis. Ya, nggak enak lah. Beres. Kalian lanjut kerja aja. Aku pamit dulu. Oh, hati-hati. Mantap. Lin Jiang, kamu. Dek, kita kan keluarga. Lagian, aku orang terkaya. Bukan Lin Jiang. Sombong banget, sih. Dek, aku nggak sombong. Iya, katanya orang terkaya. Ya udah, kasih aku $50. Bahaya. Dek, anu. Celanaku lagi dicuci. Aku lagi nggak bawa uang. Lin Jiang, kamu tahu kenapa aku nggak setuju sama kamu? Karena kamu nggak layak. Omong kosong. Beli apartemen contoh, terus bilang, super kaya? Dek, aku serius. Siapa yang bisa buktiin? Aku bisa buktiin. Meng Meng, kamu di sini. Dek, lama nggak ketemu. Hang Meng, aku mau tanya sesuatu. Apa? Keluargamu ngeluarin banyak uang buat kuliahin kamu. Mengirim lo ke luar negeri untuk studi lanjut. Memberi lo banyak dana untuk memulai bisnis. Gimana ceritanya lo berakhir sama pecundang kayak gitu? Kak Lin Jiang bukan pecundang. Dia sukses, muda dan menjanjikan. Karir apa? Beli apartemen model bikin dia sukses? Dek, aku tahu keluarga kita nggak begitu baik sama lo. Aku kerja keras nyari duit buat bayar lo. Lagian Lin Jiang nggak bohong. Dia beneran kaya. Zhang Meng, oh Zhang Meng, lo bener-bener sia-siain usaha ayah. Keluarga lo baik banget sama lo, tapi lo nggak tahu terima kasih. Lo malah mihak orang luar. Maksud lo, cuma orang buta. Cukup. Dek, lo boleh marahin gue. Tapi lo nggak boleh hina Zhang Meng. Meskipun ini urusan keluarga lo dan gue nggak seharusnya ikut campur. Urusan Zhang Meng sekarang urusan gue juga. Lo anak yang cukup bertanggung jawab. Oke, buktiin ke gue. Oke. Gue udah lihat dekorasi toko kecil lo. Dan rasanya nggak enak banget. Kaki. Gue pikir, lo mau renovasi buat gue? Udahlah. Dek, gue mau beliin lo gedung. Halo. Lo. Gue mau tanya. Berapa ya beli gedung? Seluruh gedungnya? Gue pasti salah dengar. Tunggu sebentar. Saya akan telepon Pak Liu. Halo Pak Liu, bisa ke sini? Dia di sini. Ada orang bodoh ke sini. Tunggu sebentar. Pak Liu akan segera datang. Gimana? Apa bagusnya dia? Lin Jiang baik banget sama gue. Dia ngajak gue makan makanan enak, dan dia perhatian banget. Zhang Meng, katakan padaku. Lo udah nggak muda lagi. Nggak bisakah lo lihat modus-modus ini? Apa lo lihat dia lagi manipulasi lo secara mental? Kak, Lin Jiang beneran nggak kayak gitu. Terus dia orang kayak gimana?
dengerin kakak lo nggak bakal salah. Cowok macam apa yang belum gue lihat? Gue tanya, apa dia pernah beliin lo sesuatu? Belum. Tapi gue bakal tunggu. Dia bakal beliin lo mobil, rumah. Kak, gue nggak mau ini. Apa yang nggak lo mau? Jangan cari alasan buat ketidakmampuannya. Mana si idiot? Pak Lin? Aduh. Ngapain lo di sini, Bro Liu? Gue idiotnya. Bro Liu, ngapain lo di sini? Tanah nomor 7 ini punya gue. Omong-omong, ada urusan apa lo kesini? Gue lihat aja sampai kapan mereka bisa lanjutin sandiwara ini. Ya gue, si idiot ini. Mau beliin adik gue gedung. Dengan kekuatan finansial lo. Seharusnya nggak terlalu susah. Lagian gedung ini cuma 3.000 yuan. Tapi gedung ini udah dipesan orang lain. Gue juga lagi susah. Oh, siapa yang mesen? 3.000 yuan bicara besar. Gue penasaran sampai kapan kalian berdua acting. Kak, udah deh. Bro Liu. Ada cara lain sekarang? Kayak nambah duit? Kaki. Oke, gue bakal ngomong sama kliennya. Tunggu di sini 2 menit. Ah, Lin Jiang. Ah, jangan. Jenderal Lin, udah berapa lama lo latihan naskah ini? Ngapain lo narik gue? Nggak usah pedulin dia, adik gue emang gini. Omong-omong, berapa budget lo buat beli gedung ini? Jangan boros-boros. Nggak, gue udah janji sama adik gue. Gue pasti dapetin buat dia. Oh, ini klien kami. Kalian ngobrol aja sendiri. Ngapain lo di sini? Lin Jiang, ngapain lo di sini? Harusnya gue yang ngomong gitu, kan? Kenapa lo nggak kerja jadi satpam nggak becus lo? Ngapain lo di sini? Oh, gue ngerti. Jangan bilang lo juga dipecat jadi satpam. Payah banget sih lo. Lin Jiang, lo beneran satpam? Dek, gue bukan satpam. Betul, gue seorang pelindung. Tapi bukan kayak yang lo pikirin. Terus apa? Lo bilang lo dipecat jadi satpam. Dan lo masih sok jagoan di depan gue? Jijik gue liatnya. Dek, sumpah bukan kayak yang lo pikirin. Sangmen, di saat kayak gini lo masih aja belain dia? Gue lihat sendiri kemarin. Dia pakai seragam satpam. Dan kencing sembarangan. Kok bisa sih, sampah masyarakat kayak dia dilirik sama dia langsung? Mang Meng. Kebelet ya kebelet aja lah. Gue bener-bener nggak tahan. Hang Meng. Lihat tuh, cowok lo kayak apa? Kencing sembarangan. Gue kasih tahu ya. Anjing terlatih aja lebih bisa nahan diri daripada Lin Jiang. Elo, gue kenapa? Emang lo kenapa? Mau coba-coba marah sama gue? Dek, udah dong. Kalian berdua tenang dulu. Gue tahu kalian ada masalah di All Star. Tapi nggak perlu sampai kayak gini juga, hahaha. Pak Liu. Klien yang Bapak bicarakan, bukannya dia ya? Betul, saya. Bangsat, kenapa tidak tinggal di tempatmu saja? Buat apa lo beli gedung ini? Mau buka perusahaan satpam? Mau nonjok gue? Sini, sentuh gue. Ayo, pukul gue. Payah banget sih. Hang Meng, ngapain lo masih sama pecundang ini? Mendingan sama gue aja. Hang Meng, tuan muda ini jauh lebih baik. Masih mending daripada sampah masyarakat yang kencing sembarangan, kan? Udah dong, kalian berdua. Lin Jiang bukan orang kayak gitu.
Cukup. Deh. Gue tahu lo nggak suka sama gue. Lo ngeremehin gue. Tapi banyak yang udah terjadi. Gue nggak ada waktu buat ini sekarang. Gue udah janji mau beliin lo gedung. Dan gue bakal tepatin janji gue. Diam. Mana mungkin lo bisa beli gedung ini? Gak tahu malu. Berani lo ngabaikan gue? Cari mati lo. Astaga, ya ampun. Lin Jiang, lo berani mukul gue? Cari mati lo. Kurang ajar, lo. Gue gak mukul lo karena gue gak mau tangan gue kotor. Lo pikir lo siapa? Cukup. Lin Jiang. Pakai mulut, jangan pakai tangan. Gak perlu sampai segitunya. Lihat sekitar. Masih mending daripada sampah masyarakat yang kencing sembarangan. Kan? Gue bisa tuntut lo atas penganiayaan. 10 hari sampai setengah bulan gak masalah, kan? Jadi, lo mau apa? Sujud sama gue. Soal yang tadi, kita anggap lunas. Pinter. Gue bakal bikin lo malu di Nancheng. Gimana dengan Lin Jiang? Gue bisa kasih lo satu kesempatan lagi. Kasih gue kafling nomor 1 lo. Soal ini, lupakan saja. Diuwa. Di Nancheng, gue salah satu jagoannya. Lo harusnya tahu akibatnya kalau bikin gue marah. Jangan gak tahu diuntung. Om Li. Terima kasih atas pencerahannya. Saya sekarang tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kamu anak muda yang menjanjikan. Bukankah begini lebih mudah dari awal? Om Li. Saya tidak akan sujud. Tapi, saya juga tidak akan menyerahkan kafling nomor 1. Dan, saya juga mau gedung ini. Gue kasih tahu ya. Jangan pikir gue gampang dibully. Apa yang jadi milikku, tetap milikku. Sampai jumpa di pelelangan besok siang. Hang Meng, ayo pergi. Satpam Bao. Tuan Muda Li, apa kau baik-baik saja? Siapa kau? Aku kakak perempuan Sang Meng. Namaku Mo. Nah, tak usah pedulikan dia. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau tidak memikirkannya? Hang Meng. Atau kau bisa memilih untuk memiliki sepasang saudara perempuan? Pergi sana, aku pemulung. Berkacalah. Apa kau gila? Kau pikir kau siapa? Dasar kodok. Mimpi di siang bolong. Aduh, sakit. Apa langkah selanjutnya? Dia ingin menawar. Menarik. Ayah, bukankah kau bilang sumber keuangannya tak terbatas? Nah, banyak yang belum kau ketahui. Tunggu saja dan lihat. Aku akan membuatnya menjilat sepatumu. Aula lelang apa ini? Lelang real estate. Real estate? Apa kau ingin membeli tanah? Kudengar tanah distrik baru sedang panas sekarang. Bung, kau baik-baik saja? Kau punya toko kecil. Tapi kupikir kau gudang pengetahuan. Tak bisa mengikuti, Bung. Kalau begitu aku akan memberi ke turun distrik. Bahkan pinggiran kota sekarang harganya 6.000 yuan. Taman teknologi tinggi itu
sebidang tanah emas. Tidak bisa memilih tanpa 10.000. Kau hanya datang untuk melihat, kau tidak ingin membeli, kan? Selain itu, aku masih punya bank Nanceng khusus. Kartu kredit. Batas maksimumnya kurang dari 10.000. Tidak sebagus kartu yang kau buang. Hari ini, ayo. Lihat bagaimana aku menggunakan 10 yuan ini. Bagaimana cara membeli sebidang tanah? Sob, kalau ada wanita cantik bersamamu. Namun, kita harus makan apa? Kau bisa makan apapun yang kau mau. Aku sangat murah hati. Restoran sushi termahal di kota. Pesan saja semuanya. Aku yang mengundang. Aku yang beli. Aku bisa mencium bau busuknya beberapa mil jauhnya. Jadi kau yang menyembunyikan kekacauan ini di sini. Ada apa? Apa pelajaran terakhir kali belum cukup? Jie, kau hanya berada di puncak sementara. Ku bilang, bahkan jika kau menang kali ini, itu salah. Kekuatan di belakangku. Dan aset yang tak bisa kau lawan. Keluargamu telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Hanya agar kau bisa berlutut di hadapan orang kaya baru. Bagaimana kau akan memberitahu kakekmu? Punya? Tanya. Jie, akan ku beritahu. Terakhir kali, ceroboh. Sekali lagi, aku jamin. Aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku. Saudara, mengapa kita tidak hari ini saja? Betapa kecilnya. Lin Jiang, kau sangat lucu. Aku tahu kau berpartisipasi kali ini. Namun, tidak ada perusahaan yang mendukungmu. Kau keluar dan tidak ada yang memperhatikan apapun. Jangan omong kosong. Katakan saja kau tidak bisa menandingi hari ini. Main ya main. Yakin menang? Tentu, tapi tak terduga. Bocah itu berani sekali bersikap sombong. Keluarganya memang punya pengaruh di bidang properti. Aku masih belum tahu bisnis keluarganya. Adalah Yihua Real Estate, kalau aku ingat dengan benar. Tanah Jalan Timur nomor 2, 5 km. Dibeli oleh keluarganya 3 tahun lalu. Di luar Jalan Timur nomor 2, pinggiran timur. Itu juga bangunan pinggiran kota. Kamu baik-baik saja. Sejak kapan jalan lingkar kedua dianggap pinggiran kota? Itu sama sekali bukan pinggiran kota. Tapi lokasinya memang kurang bagus. Ya ampun. Apakah ini temanmu yang mencari tanah di luar rute 5? Sungguh kembali yang spektakuler. Perspektif seseorang harus meluas sesuai kemampuan. Apa? Kau mencoba kabur, seperti pengecut ulung? Aku ke kamar mandi. Silakan saja, tunggu sebentar. Biar kubuka wawasanmu, orang udik. Jangan sampai kau ngompol ketakutan. Li Tianhao, apakah kamu ingin bermain? Aku ikut sampai akhir. Selamat malam, para bos besar Nanceng. Selamat datang di acara tahunan kota ini. Lelang pertama hak pengembangan untuk area kelas A. Aku harap di sesi lelang mendatang, semua bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Apa kau tahu bagaimana tanah Nanceng tahu? Sedikit. Belum begitu jelas. Aku baru saja berkonsultasi dengan seorang profesional. Di luar jalan nomor 3 adalah kelas C. Di luar jalan nomor 2 adalah kelas B. Lalu Chao Chen dan kedua area ini adalah kelas A. Harga rata-rata di pusat kota. Di pusat kota. Baik itu komersial atau residensial. Tanahnya bukan naga.
Kalau kau bilang begitu. Setelah habis, sistem mereka. Hanya 4 kata ini, pusat kota. Itu menjelaskan semuanya. Jika benar-benar dibagi, pasti akan jadi peringkat S. Saudara, santai saja. Aku akan memberimu beberapa bidang tanah di kelas A untuk kau pilih. Kau gila? Hayalan macam apa kau ini? 6.000 yuan. Tuan Li dari Ike memulai penawaran dengan 6.000 yuan. Ada yang lain? Dengan keadaanku saat ini dan lokasi ini, aku sudah membeli yang terbaik 3 kali. Dengan begini, ini akan keluar. Aku punya beberapa orang kaya. Jangan khawatir, aku takkan membiarkanmu diganggu. Oh, duduk manis saja. Hari ini, aku tidak hanya berurusan dengan anak itu, tapi juga Memberikanmu hadiah besar. 7.500 yuan. 7.500 yuan, area pertama kita telah mencapai. Harga 7.500. Ada penawaran lagi? 4.000 yuan. Semuanya, hadirin sekalian. Aku sangat menyukai tanah ini. Kalian, kau harus mempertimbangkan masalah tanah lainnya. 8.000 yuan, Bos Chen menawar 8.000 yuan. Ini seharusnya menjadi lelang kita dalam 5 tahun. Jika tidak ada lagi penawaran. 8.000 yuan, pertama. 8.000 yuan untuk membeli bagian ini. Meskipun tidak berminyak, para bos ini pasti merasa. Tapi 8.000 yuan, kedua. 8.000 yuan, kau benar-benar sombong. 9.000 yuan, Tuan Lin ini menawar 9.000. Tapi maaf, Tuan Lin, daftar saya menunjukkan kau tidak punya perusahaan yang mendukungmu. Jika kau tidak bekerja untuk perusahaan, tawaranmu tidak akan diterima. Sembunyikan saja hatimu dan gambar. Aku akan menggunakan milikmu. Tuan Lin, Anda mungkin tidak tahu. Jika kau tidak memiliki perusahaan real estate di belakangmu, bahkan jika kau memenangkan tender untuk tanah ini, kami tidak punya cara untuk menghukum. Kalau begitu, uangmu mungkin. Kau bahkan tidak tahu ini, sengaja datang untuk membuat masalah. Lalu tulis 4 karakter itu. Long Dang Tianxia. Lin Jiang, apa kau hanya tahu bahwa ada naga yang membangkitkan dunia di kota selatan? Karakter-karakternya terdengar agak mengesankan. Tapi kau tak tahu. Long Dang Tianxia sudah 3 tahun tak punya wilayah. Itu karena bos sebelumnya kurang visioner dan tidak mengerti perkembangan, tapi bos baru Menghargai DP. tahu bahwa setelah mereka berkembang, itu akan meningkat. Simpul, nyaman. Apa yang tertulis di sana? Mohon tunggu sebentar, 2 bos. Kami sedang memverifikasi identitas Anda untuk menghindari kerugian personel. Semuanya. Aku akan kembali melanjutkan setelah aku verifikasi. Orang kaya baru menggunakan Long dan Tianxia sebagai tameng. Besok takkan ada di halaman depan. Long dan Tianxia tak pernah ikut campur urusan orang lain. Apa kau tidak sedang mencari masalah? Jangan khawatir. Tidak ada apa-apa. Maaf, ini kesalahan kami. Tanda ini berhak membeli lebih dulu dengan penawaran balik harga dulu. Hanya Long dan Tianxia yang punya kualifikasi ini di kota ini. Baiklah, kami takkan mengganggu kalian lagi. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Tuan Lin dari Long dan Tianxia menawar 9.000. Ada yang menawar lagi? Ada apa dengan bocah ini? Tuan muda, aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan yang ini. Itu hanya selembar kertas. Kau tertarik? Kau tawar. Aku akan tertawa jika aku menang dengan kafling 1. Ayo kita tawar lukisan ini. Kau tak bisa mengalahkanku.
Apa kau percaya padaku? Dasar orang kaya baru yang payah. Kalau begitu, aku, Tuan Muda, akan bermain-main denganmu. Itu cuma lukisan. Jadi bagaimana jika kau menawar harga tinggi? Lagi pula, si bodoh ini benar-benar mempertaruhkan kafling 1 melawanku. Oh, bagaimana jika aku memenangkan lukisan ini? Aku akan menyerahkan kafling 8 dan kafling 10. Bagaimana jika aku dapat 5? Maka aku akan menyerahkan kafling 1 kepadamu. Kata-kata ini mutlak. Jadi, sepertinya aku hanya akan untung dari ini. Ambil kembali kafling nomor 1. Perusahaan mencapai lompatan kualitatif. Tidak masalah. Oke, kalau begitu, aku akan main-main denganmu. 5.000. Ya Tuhan, Tuan Muda Li benar-benar menawar 5 yuan. Sungguh mengagumkan, lautan cinta. Ada yang mau menawar lagi? Ini. Tuan Muda Li begitu pelit bahkan dengan sumbangan cintanya. Aku menawar 100. Ya Tuhan, Tuan Lin benar-benar menawar 100. Untuk alasan pribadiku. Saya ingin memberikan lukisan ini kepada Tuan Lin. Ada harga yang lebih tinggi? 150. 150 yuan. 150 yuan. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Bagaimana mungkin Tuan Muda Li hanya menawar begitu pelit? 500 per orang. Apa dia gila? Hanya kali ini saja. Dia 450. Apa dia benar-benar menawar 500 untuk lukisan tua ini? Tapi jika aku bisa mendapatkan kafling 1, bahkan jika naik sampai 3.000, aku takkan rugi. Ya Tuhan, Tuan Lin menawar 500 yuan. 1.000 yuan sekali, 2.000. Sudah 2.000. Ya Tuhan, sudah mencapai 2.000 yuan, 2.000. 3.000 yuan. 3.500 yuan. 3.500 yuan. Kita melelang 4 kali ini. Dan itu hanya 4.000 yuan. 3.500 yuan. Ada lagi? 4.000 yuan. Tuan Muda Li benar-benar dermawan. Baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Tuan Li menawar 4.000 yuan. Harganya benar-benar sama dengan 4 kita. Tuan Li sungguh seorang filantropis yang terhormat di kota selatan. Seorang filantropis yang terhormat. Lin Jiang. Aku menang. Kafling nomor 1 milikku, kan? Milikmu. Juga, aku dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Lin. Barang pertama dalam lelang kami. Kafling 1 dibatalkan karena alasan khusus. Dananya akan dikembalikan ke rekening Anda nanti. Keadaan khusus apa? Kenapa tidak bisa dilelang? Tuan Li, harap tenang. Diringkas menjadi 15 plot. Jika Tuan Lin memiliki keberatan, Anda dapat membicarakannya dengan saya nanti. Tuan Li, apakah Anda memiliki keberatan? Saya tidak keberatan. Jie, Anda tidak setuju memberi saya lot 1. Jadi begini saja. Jika orang lain mengetahui saya mengatur lelang secara pribadi, bahkan rumah lelang pun tak akan selamat. Tuan Li, apakah Anda punya pertanyaan? Tidak masalah. Saya hanya bilang, lokasi sebagus ini tidak seharusnya diberikan begitu saja. Gak masalah. Saya juga ingin memberitahu semua orang bahwa kami baru saja menemukan bahwa Tang Yujian yang kedua. Oleh karena itu, lelang dibatalkan karena peninggalan budaya dalam jumlah besar. Nanti, mungkin akan diubah menjadi museum. Museum. Jadi, lot nomor 1 kita tadi, bukankah akan menjadi komoditas panas? Belum pasti. Sebenarnya, jika kita berbicara tentang peningkatan nilai tanah maka itu yang terbaik. Bagus. Selanjutnya adalah lot 8 dan lot 10 kita yang paling dinantikan. Harga awal 10.000 yuan. Para tamu terhormat, silakan menawar. Ayahku sudah mengatur semuanya. Tanah ini hanya untuk kita. Kita akan mendapatkannya dengan mudah. Juga dianggap mengkompensasi sebagian kerugian. Lin Jiang, tunggu saja. 15,000 yuan. Oke, Lin Ji adalah yang pertama menawar 1 juta. Ada yang lain? Bocah ini merencanakan sesuatu. Sekitar 10 toko. Apa kau pikir aku tidak punya kesempatan untuk bermain denganmu? Oke,
Sepertinya kita sudah mencapai puncaknya. Pak, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? 16.000. Saya juga 16.000. Saya bayar 16.000. Apa ada yang menawar sepelit ini? Jika ada, Anda bisa bertanya. Baiklah, Tuan Li seperti itu. Karena Tuan Lin adalah perwakilan dari Longdang Tianxia. Di lelang kami, Longdang Tianxia. Pembelian plot apapun, kami memiliki hak penolakan pertama dengan harga yang sama. Ada aturan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Saat Anda berpartisipasi dalam lelang, Tianxia tidak. Jadi Anda mungkin tidak tahu. Jadi, tawaran Tuan Lin tidak valid. Oke, jika tidak ada yang menawar lagi. 16.000 yuan sekali, 16.000 dua kali. 18,000. Saya juga. Saya juga. 20.000. Harga sama. 20.000. Lin Jiang, kau mati. Ku buat kau tenang. Kalau begini terus, ku panggil satpam. Diam. Satpam. Lin Jiang, hari ini kupatahkan lehermu. Lepaskan aku. Apa kau tahu? Lepaskan. Lin Jiang. Lin Jiang, ini belum berakhir. Maaf semuanya, ada sedikit gangguan. Mari kita kembali ke lelang. Oke, mari kita ucapkan selamat kepada pemenang. Berhasil membeli lot nomor 1 dan lot nomor 8. Kenapa kau gigit aku? Kau tahu siapa aku? Maaf, tapi Anda melanggar aturan. Kami berhak membawa Anda keluar. Ku bilang, gua tidak mendapatkan lot nomor 8 atau nomor 10. Satpam bertanggung jawab atas ini. Tentang perselisihan, Anda berhak menghubungi panitia penyelenggara kami. Apa yang harus kulakukan dengan panitia penyelenggara? Aku bicara padamu. Katakan saja, bolehkah aku masuk atau tidak? Tidak. Tak bisa dihindari. Hei Tuan Li, mempersulit satpam. Bukankah itu agak picik? Lin Jiang, pengecut dan tak tahu malu. Sengaja memancingku untuk mengusirku. Saya pengecut dan tak tahu malu. Dibandingkan dengan garam ini, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Orang jahat. Lin Jiang, beraninya kau berbuat tapi tak berani tanggung jawab. Apa yang kau tertawakan lagi? Akulah yang. Aku memberimu rampasan itu, dasar bajingan. Lin Jiang, ku bilang ya, ini bukan cuma urusan pribadi antara kau dan aku lagi. Grup Yi Hua juga takkan melepaskanmu. Baiklah. Aku ingin melihat kau dan grup Yi Hua. Kenapa pengecut begitu? Kau dan aku musuh seumur hidup. Tunggu saja. Pecundang mengakui kekalahan. Kau kalah? Kenapa kau begitu sulit? Kau masih belum memanggilku kakek 3 kali. Atau panggil sesuatu yang lain. Bung, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kau punya. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Ayo pergi. Apa kau gila? Membawaku ke sini. Lihat. Properti yang kubeli untukmu, bro. Astaga. Mana yang punya kita? Gedung ini atau rumah itu? Semua adalah milik kita. Apa? Benarkah? Aku... Cepat beritahu aku, apa yang terjadi? Kami akan membeli Long dan Tianxia saja. Benarkah?
Ya ampun, kaya banget. Energi negatif tuan rumah telah dipulihkan. Sistem akan segera meninggalkan pabrik. Siapa yang bicara? Kau bicara dengan siapa? Dari Songjiang ke Jing, kumpulkan keuntungan. Metode penilaian sistem telah diubah menjadi durasi operasi terbatas. Apa maksudnya? Karena tahap host sebelumnya, nilai energi negatif tuan rumah telah meledak. Sistem penghitung dan nilai tukar. Tapi tuan rumah tidak terpengaruh. Tapi ada energi positif dan negatif secara bertahap. Sistem dalam 3 hari, mulai durasi layanan efektif. Waktu operasionalku. Bekerja keras untuk membeli gedung, bukan waktu operasional. Apa kau gila? Kau bicara dengan siapa sih? Hanya tuan rumah yang bisa masuk dengan bekerja. Untuk mengubah metode. Yang berarti aku harus mencari pekerjaan. Tuan rumah benar. Lin Jiang, ada apa? Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit sakit kepala dan lelah. Maksudku kau. Pergi ke rumah sakit jika serius. Ayo pergi. Tidak. Jauh lebih baik. Agak kewalahan. Jika aku tidak menemukan pekerjaan dalam 3 hari, rasio ini akan hilang. Aku akan menjadi pecundang lagi. Seharian, aku meragukan iblis. Jika terjadi sesuatu padamu, beritahu aku saja. Bu. Aku mungkin harus pergi bekerja. Apa? Apa kau baik-baik saja? Kau baru saja membeli gedung. Kau saat ini orang terkaya. Kenapa kau pergi bekerja lagi? Apa kau gila? Aku tiba-tiba merasa menjadi orang terkaya itu tidak terlalu bagus. Aku ingin merasakan kehidupan kerja. Di masa depan, aku akan mengelola seluruh Nancheng. Aku ingin berdiri di sisi para pekerja. Pikirkan lagi. Bukankah begitu? Apa yang kau katakan juga benar. Pertanyaannya adalah, di mana kau berencana untuk mendapatkan pekerjaan? Seharusnya, apakah ada orang di sini yang kenal bos besar? Datang ke perusahaan mereka untuk survei pasar. Bos besar. Kau bisa pergi ke perusahaan ayahku. Ayahku bekerja dengan Ju Tinling. Jika perusahaan bergabung, tentu saja. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan ayahku malam ini saat aku kembali. Siapa Ju Tinling? Kau bahkan tidak tahu Ju Tinling. Apa kau pura-pura bodoh? Akulah orang terkaya di Nancheng ini. Orang kaya. Lebih kaya dariku. Kau mau pergi atau tidak? Pergi. Oke. Ayah, kau berani memanggilku ayah? Lihat apa yang telah kau lakukan. Kemanakah aku harus sembunyikan mukaku ini? Oh, ayah. Ini semua gara-gara bocah Lin Jiang itu. Dia terlalu kaya. Bagaimanapun juga, aku tetap anakmu. Kau harus menolongku. Aku tak peduli, cari jalan keluarnya sendiri. Lin Jiang. Lucy. Dengarkan penjelasanku. Hai. Lin Jiang itu sungguh licik. Aku tidak tahu siapa dia. Tolonglah aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Li Tianhao, ada yang pertama dan kedua, tidak ada yang ketiga dan keempat. Kau sudah membuat Tuan Yo kehilangan muka lebih dari sekali. Kau tahu konsekuensinya. Lucy, aku tidak akan bayar, nenek sihir. 50.000, pokok dan bunganya, dalam 3 hari. 50-0. Kurang omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan potong lidahku sekarang juga. Kau bayar atau tidak, aku akan mengembalikannya. Lin Jiang, ini semua salahmu. Pecundang.
Hai, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk bekerja. Tapi kita harus. Aku yakin kau pasti punya alasan yang bagus. Meng. Aku sangat mencintaimu. Hentikan. Siapa bilang dia mau bersamamu? Aku tidak mencintaimu. Istriku, tapi kita... Apa yang seharusnya tidak kita lakukan, sudah kita lakukan. Tanpa henti, aku salah. Baiklah, senang. Laki, kau ingin makan apa? Semua yang kau lakukan. Cepat kembali. Lin Jiang, adikku sudah rakus sejak kecil. Jangan diambil hati. Aku takut kau akan melakukan sesuatu padaku atau keluargaku. Meng, apa yang kau bicarakan? Adikmu adalah adikku. Lagi pula, kau belum cukup mengenalku. Aku berjanji akan membelikannya sebuah gedung. Aku akan menepati janjiku. Tapi apa kau punya uang sebanyak itu? Oh, aku lupa. Jangan khawatir, aku orang terkaya. Lin Jiang, aku tahu kau punya uang. Tapi Li Qing bukan orang sembarangan. Aku berada di kantor pusat hari itu. Dan aku mendengarnya berbicara dengan Departemen Keuangan Grup Yike di telepon. Sepertinya Yike Real Estate akan menarik semua arus kasnya. Kurasa kau dalam masalah besar kali ini. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Jika dia bisa menemukan You Tianliang, itu berarti dia juga kekurangan uang. Lagi pula aku masih punya 2 bidang tanah. Lin Jiang, apa yang kau pikirkan? Kau menawar tanpa dukungan perusahaan. 2 bidang tanahmu sudah lama diambil alih. Apa? Kau belum tahu? Tuan Lin, ada apa? Cepat periksa untukku. Berapa banyak roti yang tersisa di kartuku? Tunggu, masih ada 62.000 yuan tersisa. Ada apa? Habis sudah. Tidak banyak yang tersisa di kartu. Hidup atau matiku tergantung pada takdir. Aku hanya bisa berjudi. Pergi. Temani aku untuk menarik uang. Halo, Tuan Xiong. Ada apa gerangan? Lin Jiang baru saja menarik semua uangnya. Berapa banyak yang dia miliki di rekeningnya? 35.000, termasuk pokok dan bunga. Apa? Uang sebanyak itu? Apa yang akan dia lakukan? Kudengar dari Liu Bing kalau dia akan menawar sebuah gedung di distrik 7 besok. Khawatir, gedung itu hanya bernilai 3.000 yuan, tapi dia mengeluarkan 30.000. Mungkinkah saingan penawarannya tangguh? Aku baru saja mendapat telepon dari grup Yike. Dia menarik semua arus kas perusahaan. Li Qing berkeliaran. Bukankah mereka? Ya, mereka ingin menguasai pasar. Kita tidak boleh membiarkan Lin Jiang kalah. Apa maksudmu? Jual kafling 1 dan 8 dan berikan semua uangnya kepada Lin Jiang. Oh, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku benar-benar akan kehilangan muka. Mulai sekarang, aku akan jadi gembel. Tapi itu tidak mungkin. Mereka mungkin tidak lemah. Lin Jiang, aku masih mengkhawatirkanmu. Kenapa kau mengatakan itu? Kau gemetar sejak masuk. Apa kau merasa tidak yakin? Hei, apa yang kau bicarakan? Aku Lin Jiang, lebih kaya dari suatu negara. Jangan khawatir. Ya Tuhan, apa yang kukatakan? Bukankah ini seperti menembak kakiku sendiri? Kalau begitu aku lega. Pecundang. Kau datang lebih awal. Belum pernah dengar? Siapa cepat dia dapat. Ya udah lo makan aja cacing lo. Dasar otak udang. Selamat siang semuanya. Karena pesertanya relatif sedikit hari ini, kita langsung saja ke topik utama. Hari ini kita akan melelang pintu masuk timur Kafling Z. Harga pembukaannya 3.000 yuan. Silakan menawar. Keluar 5.000. Baiklah, Tuan Li membuka penawaran di 5.000. Ada penawaran lain? 8.000, 10.000, 10.003. Gue nggak nyangka suasananya bakal seketat ini. Tuan Li dan Tuan Lin lagi, adu geng sini. Cuma dalam 1 menit, harganya udah nyampe 13.000. Lin Jiang, lo yang maksa gue begini. Rasain nih. Lin Jiang, jangan kebawa nafsu, santai aja. Apa? Lo nawarnya ketinggian. Gimana nih, pecundang?
Masih mau nantangin gue? Tuan Li menawar dengan harga fantastis, 20.000. Tuan Lin tampak ragu-ragu. 20.000 pertama. 20.000 kedua. Bocah ini nggak mau ngalah hari ini. Kalau begini terus, nggak nyampe semenit. Tawarannya bakal lebih dari 20.000. Jangan sampai, gue harus main aman, 21.000. Tuan Lin menaikkan tawarannya lagi 1.000 yuan. Kayaknya Tuan Lin mainnya pelan tapi pasti nih. Bengong aja lo. Kemana tuh lagak sok jagoan lo? Sekarang lo mau main lama-lamain sama gue? Gue nggak bakal ngelayanin lo. Naikin jadi 25.000 buat gue. Bro, Tuan Li baru saja menaikkan tawaran menjadi 25.000. Suasananya makin panas. Gimana nih tanggapan Tuan Lin? Ah, Hang Me. Lin Jiang tajir melintir. Mbak, dia tajir banget asli. Tenang aja kali ini, masa sih? Kalaupun dia kaya, dia cuma orang kaya baru yang norak. Jie, gue denger sih. Duit di kartu lo. Udah nggak banyak, ya? Sejujurnya, bos, gue udah kumpulin semua uang receh keluarga gue. Gue kasih tahu nih. Abis lo. Kayaknya keadaannya makin gawat nih. Gimana dong? Gimana kalau, Jie, lo jilat telapak kaki gue. Dan gue bakal bebasin lo. Gimana? Ogah. Kalaupun gue rugi duit, gue nggak bakal rugi muka. Main gede aja. Kenapa nggak main? 30.000. Tuan Lin menawar 30.000. Ini tawaran tertinggi sepanjang masa. Akankah Tuan Li terus menaikkan tawarannya? Ketawa ngapain lo? Kita berhenti sebentar. Lin Jiang. Gue lagi ngetawain lo. Dasar katak dalam tempurung. Lo cuma satpam rendahan. Ngapain lo sok-sokan di sini? Kita main apa nggak nih? Main? Ya mainlah. Gue bakal main sama lo sampai abis hari ini. Tapi gue kasih tahu ya. Gue yang bakal menang hari ini. Emangnya kenapa lo yakin bakal menang? Lin Jiang, lo mungkin punya sedikit uang receh. Tapi lo tetap nggak bisa lepas dari mental miskin lo. Dari gerak-gerik lo yang nggak jelas. Sejauh yang gue lihat, dompet lo pasti udah kosong sekarang. Ini cuma yang lo lihat dari orang miskin. Kelihatan banget dari Elo. Saran gue, nyerah aja. Sekarang udah di 30.000. Gue cuma punya sisa 5.000. Gimana dong? Gimana dong? Gue hajar semua. Gue kasih tahu ya, gue nggak bakal nyerah. Payah, nggak bakal kapok sampai mati. Ya udah, kita hajar semua hari ini. Kalau gue kalah, Yike Group jadi milik lo. Kalau lo kalah, kau tak hanya harus menjilati telapak kakiku sampai bersih, tapi kau juga harus menyerahkan Sang Meng kepadaku. Cuma, aku bosan dengan Xiaoya. Jadi, berani bertaruh? Berani taruhan? Naikin. Langsung aja. Kutawar 40.000. Tuan Li menaikkan tawaran menjadi 40.000. Ini rekor dunia. Ini tawaran tertinggi yang pernah ada. Tuan Lin, apa Anda akan lanjut menawar? Bagaimana pecundang? Berani naikin? Kehabisan uang? Lin Jiang. Geiha, bukankah sekarang kau harus melayani keluarga Li? Oh, ngomong-ngomong, Tuan muda Li ini jauh lebih baik daripada pecundang ini. Jujur saja, sepertinya Tuan Lin tidak berencana menaikkan tawaran. Lin Jiang. Taruhan adalah taruhan, kan? Nih, aku mulai. 40.000 kali 1. Jangan. 40.000 kali 2. 40.000 kali 3.
Manajer cabang, kenapa Anda di sini? Maaf, aku terlambat. Presiden Ban, kau pikir kalau kau kasih kartu ini ke si pecundang, dia bisa ngalahin aku? Saudara, aku udah nggak punya uang. Aku benar-benar kalah. Apa? Sekarang gimana? Apa ada 10.000 atau 20.000 di kartu ini? Kutawar 1 juta. Tidak dengar jelas? Ku bilang aku tawar. 1 juta. 1 juta? Mustahil, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Li Tianhao, biar ku bilang. Memang seperti yang kau bilang, kita bukan dari dunia yang sama. Kalau kalian orang kaya merasa superior karena membandingkan diri, kurasa tuan muda ini pun tak tahan. Tapi 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, kan? Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, kan? Li Tianhao, aku menang. Dan aku bukan orang kaya sepertimu. Tidak kaya? Maksudmu? Ya, aku tidak kaya. Aku bukan orang udik sepertimu. Dan aku bukan Taipan. Aku multi-jutawan. Aku orang terkaya. Satu juta sekali. 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali, terjual. Selamat Tuan Lin telah menjadi orang terkaya di dunia. Ming Jiang, jujur padaku. Sebenarnya berapa banyak uangmu? Hei, istriku, pernah dengar tentang keluarga yang disebut keluarga Rothschild? Ah, aku tahu. Mereka keluarga terkaya di dunia. Bagaimana kalau ku bilang, aku lebih kaya dari keluarga itu? Kau percaya? Aku punya 20 juta. Hei, Meng Meng. Aku akan mengadakan pesta pernikahan kelas dunia untukmu. Aku akan mengumpulkan semua selebritas di sini. Aku akan membiarkan seluruh dunia melihat. Terdeteksi bahwa tuan rumah belum bekerja dalam 5 hari. Silakan mulai hasilkan penghasilanmu sendiri sesegera mungkin. Kau kenapa? Gak apa-apa. Terlalu senang. Sini-sini. Maafkan aku. Kak, aku salah paham sebelumnya. Tapi kau tak perlu membeli seluruh gedung ini untukku. Kak. Gak apa-apa. Aku sudah memenuhi syarat yang kujanjikan. Kaki. Kalau begitu, bisakah kau menjanjikanku satu hal? Bilang aja, Kak, sumpah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kak. Sebenarnya, aku ingin bekerja di tokomu. Apa?